Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Intan Soleha bisa menemani waktu santai teman-teman. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya, ada Mbak Ninda dan Mbak Catur. Kemudian ada Mas Arofan dan Mas Rizal. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakalan membahas atau mereview lah ya tentang cerita pendek karya Djoko Pinurbo yang judulnya Laki-laki Tanpa Celana. Nah, kita bakalan bahas dari biografi singkatnya dulu kali ya, yang bakalan dijelasin oleh rekan saya Mas Rizal. Nah, kepada Mas Rizal dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan biografi singkat dari Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo merupakan salah satu penyair terkemuka di Indonesia. Beliau banyak menulis karya-karya puisi yang khas dan memiliki warna tersendiri dalam dunia puisi tanah air. Dengan nama lengkap Philippus Djoko Pinurbo, beliau lahir di Sukabumi pada 11 Mei tahun 1962. Beliau memiliki istri bernama Nurnaini Ampriawati Firmina dan dikaruniai dua anak, yakni Pasca Wahyu Wibisono dan Maria Azalea Anggraeni. Ayah Djoko Pinurbo bernama Sumardi, sedangkan ibunya bernama Ngasila. Sejak kecil, Djoko Pinurbo memang sangat suka menulis. Pada tahun 1973, beliau lulus dari Sekolah Dasar Mardi Yuwana Warung Kiara Sukabumi. Selanjutnya beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Sanjaya Babatan, Sleman, dan lulus pada tahun 1976. Kecintaannya terhadap puisi semakin tinggi semenjak beliau masuk ke sekolah menengah atas. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Djoko Pinurbo sejatinya sudah mengamati puisi atau sajak selama 20 tahun. Namun selama 20 tahun itu sayangnya Djoko Pinurbo masih belum bisa menulis puisi. Baru pada tahun 1999 beliau berhasil menulis puisi dan membukukannya dengan tema celana. Tema ini belum pernah digunakan sama sekali oleh penulis-penulis sebelumnya. Semenjak itu, beliau menerbitkan lebih banyak karya puisi, di antaranya Telepon Genggam pada tahun 2003, Kekasihku pada tahun 2004, Pacar Senja 100 Puisi Pilihan pada tahun 2005, Di Bawah Kibaran Sarung pada tahun 2001, Pacar Kecilku pada tahun 2002, dan masih banyak karya lainnya. Isi puisi Djoko Pinurbo memadukan unsur humor, narasi, dan ironi. Dirinya juga pandai dalam hal menggunakan dan mengolah citraan yang mengacu pada peristiwa sehari-hari. Bahasa yang cair, namun panjang, dengan kata-kata yang menarik, membuat karya Djoko Pinurbo dapat diterima dan dinikmati oleh para pecinta sastra. Djoko Pinurbo juga telah meraih banyak sekali penghargaan, terutama penghargaan yang berhubungan dengan karya yang pernah dibuatnya. Adapun beberapa penghargaan yang diraih beliau. Yang pertama, dua puisi yang berjudul Di Bawah Kibaran Sarung pada tahun 2012 dan Pacar Kecilku pada tahun 2012 pernah mendapatkan Katulistiwa Literati Award. Yang kedua, yaitu penghargaan Tokoh Sastra Terbaik versi majalah Tempo. Yang ketiga, puisi terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta. Yang keempat, penghargaan She Wright Award pada tahun 2014. Yang kelima, penghargaan Anugerah Kebudayaan sebagai pelestari seni dan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan masih banyak prestasi beliau yang lainnya. Hingga saat ini beliau masih aktif berkecimpung di dunia sastra. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, biografi singkat dari Djoko Pinurbo. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Rizal yang sudah menyampaikan biografi singkat dari salah satu penyair yang karyanya luar biasa sekali, yaitu Djoko Pinurbo. Nah, selanjutnya kita bakalan dengerin nih tentang isi dari cerita pendek Laki-Laki Tanpa Celana ini yang akan disampaikan oleh Mbak Catur. Nah, silakan Mbak Catur. Isi dari cerpen Laki-Laki Tanpa Celana karya Djoko Pinurbo. Ada unsur intrinsik berupa tema, latar. Tema pengalaman dihantui membawa kesuksesan. Latar ada waktu, tengah malam, dibuktikan dengan kalimat ia sering datang tengah malam ketika saya sudah lelap di pembaringan. Pada malam hari, bukti pada kalimat malamnya saya bermesra-mesraan dengan demam setelah seharian banyak minum hujan. Pada suatu pagi hari, dengan bukti kalimat, maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis sambil jalan tunduk sepanjang lorong itu. Selanjutnya ada tempat di sebuah gang kecil dan lenggang. Bukti tekstual. Di sebuah gang kecil dan lenggang, saya berpapasan dengan seorang perempuan muda, wajahnya milik trauma. Di tempat acara buku Laki-Laki Tanpa Celana, bukti tekstual. Ketika tiba di tempat acara, saya lihat ia sedang dikerubungi anak-anak Twitter. Di tengah kerumunan demonstran, bukti tekstual. Saya melihatnya di tengah kerumunan demonstran sedang mengacung-acungkan tangan sambil meneriakkan kata-kata yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Selanjutnya adalah suasana. Suasana sedih, bukti tekstual. Dan sebagaimana tersabdakan dalam sajak Sapardi, malam itu saya ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong. Saya ingin malam itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar saya bisa berjalan sendiri sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Kedua, suasana kebingungan, bukti tekstual. Saya hampir tidak percaya melihat Sapardi duduk manis di samping perempuan itu sambil membolak-balik halaman-halaman buku Laki-Laki Tanpa Celana. Sesekali mereka berdua berbincang akrab sambil ketawa-ketawa. Padahal dulu perempuan itu mengaku tidak mengenalnya. Saya tak tahu apakah mereka diam-diam bersekongkol untuk menghancurkan mental saya. Yang ketiga adalah suasana seram. Bukti tekstual. Banyak orang heran mengapa saya mau menempati rumah itu. Mereka bilang, rumah itu angker, ada jinnya. Memang setiap orang yang pernah tinggal di situ cuma tahan sebentar, lalu pergi mencari rumah kontrakan yang lain, yang lebih aman. Konon rumah itu ditunggui seorang laki-laki tanpa celana yang suka muncul malam-malam ketika penghuninya terjaga, dan ia paling suka menghadang orang yang sedang pergi ke kamar mandi. Ada sudut pandang orang pertama, bukti tekstual. Saya yakin perempuan yang berpapasan dengan saya di gang kecil dan lenggang pagi tadi adalah perempuan dalam sajak Sapardi. Ada penokohan gadis pengarang buku Laki-Laki Tanpa Celana, lembut, bawel, dan keras kepala. Bukti tekstualnya, banyak orang heran bagaimana mungkin perempuan selembut saya, padahal sebenarnya saya agak bawel dan keras kepala, bisa betah dan tenang-tenang saja tinggal di rumah terpencil yang menurut mereka sangat menakutkan. Ada ayah pemberani, bukti tekstual. Konon ayah saya seorang penyair pemberani meskipun karyanya biasa-biasa saja. Gadis pengarang buku Laki-Laki Tanpa Celana, misterius, bukti tekstual. Saya memutuskan untuk menemui perempuan misterius itu karena ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Adapun alur yang digunakan adalah alur maju. Alasan dimulai dari gadis yang pergi dari rumah dan mengontrak di rumah yang terkenal angker dan bertemu dengan laki-laki tanpa celana sampai selesainya novel gadis tersebut yang berjudul Laki-Laki Tanpa Celana. Adapun amanat yang dapat kita ambil adalah yang pertama, terkadang kita harus berani melewati berbagai macam rintangan.
untuk mendapatkan hasil yang unik dan memuaskan. Kita tidak boleh mudah takut atau tergoncangkan iman akan hantu atau arwah lainnya yang mengganggu kita. B. Unsur ekstrinsik. Ada nilai agama, jangan berbohong. Bukti tekstual, sesekali mereka berdua berbincang akrab sambil tertawa-tawa, padahal dulu perempuan itu mengaku tidak mengenalnya. Yang kedua, ada nilai moral, selalu ucapkan terima kasih kepada orang-orang. Bukti tekstualnya adalah, maka setelah mengucapkan terima kasih, Nona, ia akan segera menghilang. Nah, jadi begitu ya teman-teman, isi dari cerita pendek laki-laki tanpa celana ini. Luar biasa sekali ceritanya, jujur saja nih. Saya sendiri harus membaca berulang-ulang kali supaya bisa memahami isi dari cerita tersebut. Oke, next kita pengen tahu nih gimana sih watak dari tokoh cerpen tersebut. Nah, ketemu lagi nih sama Mas Rizal. Ya, silakan Mas Rizal untuk menyampaikan atau menjelaskan watak dari tokoh cerpen tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan tokoh dan karakter yang terdapat dalam cerita pendek Laki-laki Tanpa Celana karya Djoko Pinurbo. Untuk yang pertama yaitu tokoh aku laki-laki yang mempunyai karakter seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dilihat dalam kalimat, sebagai wartawan yang boleh dibilang agak kurang kerjaan, saya sering menyempatkan diri untuk menelusuri jejak perempuan itu. Dan untuk tokoh yang kedua yaitu tokoh aku perempuan yang memiliki karakter seseorang perempuan yang pemberani meskipun tinggal sendiri di rumah yang terpencil. Dilihat dalam kalimat, banyak orang heran dan tak habis pikir, bagaimana mungkin perempuan selembut saya bisa betah dan tenang-tenang saja tinggal di rumah terpencil yang menurut mereka sangat menakutkan. Itulah tokoh dan karakter yang terdapat dalam cerita pendek Laki-laki Tanpa Celana karya Djoko Pinurbo. Oke, terima kasih Mas Rizal untuk penjelasannya. Nah, next kita move ke amanat ya. Jadi dari cerpen Laki-laki Tanpa Celana ini pasti ada amanat atau pesan yang bisa kita ambil. Silakan kepada rekan saya, Mas Arofan, untuk menyampaikan amanat yang dimaksud dalam cerpen tersebut. Baik, amanat dari cerpen Laki-laki Tanpa Celana sendiri ialah, menurut saya terkadang kita harus berani menghadapi berbagai macam rintangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan serta unik. Dan kita harus percaya diri dan tidak boleh goyah hatinya dalam melakukan suatu usaha dengan apa yang menjadi halangan atau mengganggu kita. Itulah amanat dari cerpen Laki-laki Tanpa Celana. Baik, terima kasih Mas Arofan. Nah, jadi intinya kita jangan mau kalah sama keadaan. Ya, intinya percaya aja dan yakin dengan diri sendiri. Oke teman-teman, kita tadi udah dengerin mulai dari biografi, isi, watak, tokoh dalam cerpen, dan amanat yang terkandung. Nah, sepertinya podcast pada kesempatan kali ini cukup sekian. Saya Intan Soleha dan mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 1. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.